Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Permatasari dari kelas 10R dengan NIM 345. Di sini saya bersama rekan saya bernama Ragil Putri Rahmadani dengan NIM 346. Kami di sini akan menjelaskan tugas dari materi matriks dan vektor dan penerapannya dalam kode program Python. Ya, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini sudah diketahui soalnya, yaitu berikan contoh mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi dari matriks berorde 4x5. Nah, di sini sudah tertulis matriksnya. Langsung saja kita ke sebelumnya di sini juga udah ada perhitungan menggunakan simbol lab. Jadi yang di sini akan saya contohkan yaitu penerapan dalam kode program Python. Nah, langsung saja di sini kita ketik kodenya. Nah, di sini kode programnya sudah berhasil dijalankan dan sudah mengeluarkan output. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu. Di sini kita mengimport library NumPy dan Linalg Asla. Nah, apa itu NumPy? Library NumPy itu merupakan library numerik untuk operasi array dan matriks, menyediakan fungsi-fungsi untuk operasi matematika pada data numerik. Aliasan umumnya adalah NP. Kemudian yang selanjutnya itu library Linalg, submodul dari NumPy untuk operasi aljabar linear pada matriks. Berisi fungsi-fungsi seperti determinan, inverse, dan decomposition, alias umumnya adalah LA atau LA ini. Kemudian, from simpy import lalu tanda bintang. Library komputasi simbolik yang memungkinkan manipulasi ekspresi matematika sebagai simbol, berguna untuk penyelesaian persamaan, penyederhanaan ekspresi, dan operasi simbolik lainnya, menggunakan tanda bintang untuk mengimpor semua fungsi dan simbol. Nah, ini library-nya yang kita gunakan. Kemudian langsung saja lanjut ke nomor 1. Ini di sini sudah diketahui matriksnya seperti ini. Ini matriks dengan orde 4x5. Kemudian yang selanjutnya ini kode ini berfungsi untuk menampilkan matriks awal. Jadi matriks yang sudah ditulis di sini nanti di outputnya akan ditampilkan lagi. Kemudian yang selanjutnya memanggil fungsi eliminasi Gaussian dan menampilkan hasil. Print matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nah, di sini ada fungsi mrrf sama dengan matriks RRF dalam kurung print mrrf. Artinya, untuk menghitung bentuk reduksi baris atau RRF itu merupakan singkatan dari Reduced Row Echelon Form alias RRF dari matriks menggunakan metode eliminasi Gauss. Kemudian di sini print mrrf berfungsi untuk menampilkan hasil bentuk RRF dari matriks. RRF adalah bentuk khusus dari matriks yang mempermudah analisis aljabar linear dan menemukan solusi sistem persamaan linear. Nah, di sini sudah keluar outputnya seperti ini. Kemudian kita cocokkan dengan perhitungan menggunakan simbol lab. Nah, di sini. Jadi hasil akhirnya itu seperti ini pada perhitungan menggunakan simbol lab. Nah, ini udah memperoleh, kita di sini udah memperoleh hasil yang sama, yaitu bentuk matriksnya seperti ini. Satu-satunya ini membentuk seperti ini di tengah-tengah alias diagonal. Kemudian di sini ini hasilnya kan sudah sama. Nah, di sini itu 0 1 2 3 itu karena pada kode program Python itu di sini dimulai dari 0 1 2 3 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Berikan contoh mendapatkan determinan matriks berorde 2x2, 3x3 dan 5x5. Dimana matriksnya sudah diketahui seperti ini. Ini orde 2x2, 3x3 dan 5x5. Nah, di sini juga sudah ada pembahasannya dengan menggunakan simbol lab pada orde 2x2, 3x3 dan 5x5. Nah, di sini langsung saja kita bahas ke kode program Python-nya.
akan saya jelaskan dulu. Ini sudah muncul outputnya seperti ini. Akan saya jelaskan dulu maksud dari kode programnya. Ini library yang sama digunakan seperti tadi pada kode program nomor 1. Kemudian ini matriks 2x2 NP array itu berfungsi untuk membuat matriks dengan order 2x2 menggunakan library NumPy. Matriks tersebut memiliki elemen 2, 5, 3, 1. Kemudian yang selanjutnya, kode program ini berfungsi untuk menampilkan matriks dengan order 2x2 yang sudah kita deklarasikan di awal. Dan yang selanjutnya yaitu menghitung determinan matriks 2x2 menggunakan fungsi det dari submodul NumPy linalp menampilkan hasil perhitungan determinan pada layar. Determinan matriks 2x2 adalah hasil perkalian cross hasil kali diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal lainnya. Seperti itu. Begitu juga dengan matriks order 3x3 dan 5x5. Seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Lalu kita cocokkan dengan menggunakan perhitungan di Symbolab. Nah, ini order 2x2 menghasilkan angka minus 13. Hasilnya sama. Kemudian order 3x3 ini di sini menghasilkan angka 9. Nah, di sini pada kode program menghasilkan angka 8,9. Nah, sedangkan di Symbolab itu 9 karena di Symbolab itu dibulatkan. Jadi sebenarnya sama, cuma perbedaannya hanya dibulatkan dan yang di kode program itu tidak dibulatkan, seperti itu. Begitu juga dengan order 5x5 di sini menghasilkan angka 1020, sedangkan di sini menghasilkan angka 19,99 karena yang di Symbolab itu dibulatkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke soal pembahasan nomor 3, yaitu berikan contoh mendapatkan inverse matriks berorder 2x2, 3x3 dan 5x5. Di sini sudah saya tuliskan matriksnya dengan order 2x2, 3x3 dan 5x5. Begitu juga seperti soal-soal yang tadi, di sini juga sudah saya cantumkan perhitungan menggunakan Symbolab. Nah, langsung saja kita ke kode programnya. Nah, di sini kode programnya sudah berhasil kita jalankan. Matriks order 2x2 menghasilkan inverse seperti ini, matriks order 3x3 menghasilkan inverse seperti ini, dan matriks 5x5 menghasilkan inverse seperti ini. Lalu kita cocokkan dengan perhitungan menggunakan Symbolab. Untuk matriks order 2x2 di sini menghasilkan angka 3/5, min 7/10, min 1/5, 2/5. Nah, di sini bentuk angkanya itu berbeda karena di sini menggunakan angka desimal. Pada kode program menggunakan angka desimal, sedangkan pada Symbolab menghasilkan angka pecahan. Tetapi untuk hasilnya itu sebenarnya sama, 3/5 dalam bentuk desimalnya yaitu 0,6, min 0,7 bentuk pecahannya itu min 7/10, min 1/5 bentuk desimalnya itu min 0,2, 2/5 bentuk desimalnya itu 0,4, seperti itu. Begitu juga dengan matriks order 3x3 dan 5x5. Pada Symbolab menghasilkan angka pecahan, sedangkan pada perhitungan menggunakan Python menghasilkan angka desimal, seperti itu. Tetapi makna dan artinya itu sebenarnya sama. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 4. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Berikan contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Di sini sudah saya sertakan matriksnya, yaitu matriks dengan order 2x2. Sudah saya lampirkan juga perhitungan menggunakan Symbolab bahwa matriks ini tidak memiliki inverse. Lalu kita buktikan dengan menggunakan kode program Python. Kode program contoh matriks yang tidak memiliki inverse.
di sini akan saya jelaskan dulu. Kode tersebut melakukan pengecekan apakah determinan dari matriks singular 2 kali 2 tidak sama dengan 0. Jika determinan tidak 0, maka program menghitung inverse dari matriks tersebut menggunakan fungsi inverse dari library NumPy. Hasil inverse tersebut kemudian dicetak ke layar. Jika determinan matriks adalah 0, pesan yang menyatakan bahwa matriks singular 2 kali 2 tidak dapat diinverskan karena determinannya 0 akan dicetak. Nah, seperti ini. Jadi, alasan matriks ini disebut atau matriks ini tidak memiliki inverse karena matriks singular dapat diinverskan karena matriks ini determinannya sama dengan 0. Jadi matriks ini tidak memiliki inverse. Nah, mari kita cocokkan dengan hasil di simbol lab. Nah, di sini juga pada hasil simbol lab juga menyatakan bahwa matriks ini bukan matriks atau matriks tidak memiliki inverse karena disebut matriks singular, seperti itu. Berikutnya adalah nomor 5, berikan contoh menghitung operasi matriks yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, dan inverse matriks. Jangan lupa sesuaikan order matriksnya. Lalu kita di sini yang pertama penjumlahan dulu. Penjumlahan kita menggunakan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah dengan matriks 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu untuk pengurangannya sama matriksnya. Untuk perkaliannya matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan dengan matriks 2, 1, 3, 4, 5, 6. Lalu yang terakhir inverse, kita menginverskan matriks dari 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, yang pertama dulu kita coba pada codingnya nih, matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penjumlahan matriks A dengan matriks B. Di sini kita langsung terus saja. Pertama kita buat variabelnya dulu, yaitu namanya matriks sum. Lalu di sini kita masukkan dari matriks A ditambah dengan matriks B. Oke, setelah itu ada pengurangan matriks div, kita taruh hasil di dalam matriks div. Yang dikurangin adalah matriks B dengan matriks A. Ini matriks B dikurangi dengan matriks A. Setelah itu di sini ada perkalian antara A dengan C. Di sini perkalian kita pakai dot ya teman-teman. Dot antara matriks A, matriks C. Lalu yang terakhir adalah transpose. Bukan. Yang kedua dan terakhir adalah transpose. Di transpose ini kita menggunakan fungsi dari transpose dari matriks B. Oke. Lalu terakhir adalah inverse. Di inverse ini tadi kan kita udah impor lainnya, jadi kita panggil lah, lalu inverse, kita masukkan matriks yang akan diinversekan itu tadi. Oke, lalu jika sudah kita print keluar, kita jalankan. Oke, berhasil ya. Nah, di sini penjumlahannya adalah 8, 10, 12, 14, 16, 18. 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oke, sama ya. Lalu untuk pengurangannya 6, 6, 6, 6. Untuk pengurangannya 1, 2, 3 dikurangi 7, 8, 9. 1, 2, 3 dikurangi. Oh, di sini kita kebalik ya teman-teman. Di sini A, lalu yang di sininya B. Oke. Matriks A dikurangi dengan matriks B. Nah, ini dia ya, min 6, min 6, min 6. Oke. Lalu untuk perkaliannya 23, 27, 53, 60. Untuk pada simbol labnya 23, 27, 53, 60. Oke, sama. Lalu untuk transposnya 7, 10, 8, 11, 9, 12. Yang transposnya 7, 10, 8, 11, 9, 12. Oke.
Lalu untuk yang inverse-nya 0,3 min transpose. Nah, di sini perbedaannya kalau yang menggunakan simbol lab dia pakainya yang per-peran, tapi kalau misalnya yang di codingan dia pakainya langsung menjadi bentuk desimal gini ya. Jadi hasil dari sepertiga itu adalah 0,3. Nomor 6, berikan contoh mendapatkan solusi SPL non homogen. Di sini kita menggunakan matriks 2x plus y min z sama dengan 8, 3x plus 2y plus z sama dengan 11, dan x min y plus 2z sama dengan 3. Lalu ini kita ubah dalam bentuk matriks dan bentuk vektor hasilnya. Nah, untuk di codingnya berikut. Nah, ini untuk yang matriksnya tadi ada 2, 1, min 1, 3, 2, 1, 1, min 1, dan 2. Lalu untuk hasilnya sendiri ada 8, 11, dan 3. Terus di sini kita berikan variabel. Lalu untuk menghitung SPL non homogennya itu menggunakan sintaks la solve dari A, B. Nah, begini ya. Nah, jadi solusi non homogennya adalah 3,8 min 2 sekian dan min 4. Lalu kita samakan hasilnya dengan ini. Nah, di sini bentuknya per-peran ya. Oke, di sini ada sedikit perbedaan ini karena kita kan di sini menggunakan fungsi. Nah, di dalam fungsi ini kita kurang tahu proses penyelesaian rangkaian caranya bagaimana, karena untuk SPL non homogen itu sendiri memiliki beberapa solve by-nya itu sendiri gitu. Selanjutnya nomor 7, berikan contoh menghitung perkalian dot dari dua vektor berordo 5 kali 1, perkalian cross dari vektor berordo 3 kali 3, dan non vektor berordo 1 4 kali 1. Lalu di sini yang pertama dot ordo 5 kali 1 kita gunakan matriks 1 2 3 4 5 dan 5 4 3 2 1. Lalu untuk crossnya kita gunakan 1 2 3 4 5 6. Lalu untuk non vektor ordo 4 kali 1 kita gunakan 1 2 3 4. Yang pertama dulu kita codingin. Nah, di sini vektor 1 1 2 3 4 5 5 6 sampai 1. Nah, untuk perkalian dotnya itu sendiri berarti np dot. Nah, di sini kita kalikan vektor 1, vektor 2. Oke, kita taruh di dalam variabel dot product. Nah, lalu kita cetak di bawah ini ya, teman-teman. Lalu untuk yang kedua itu vektor 3 kali 3, di sini ada 2 3 4 5 6 seperti yang tadi ya. Lalu untuk sintaks crossnya itu sama, tinggal mp dot cross. Lalu yang pertama ada vektor yang 3 kali 3 1 dulu, lalu koma kita pisahkan dengan koma, lalu vektor yang ke. Oke, lalu kita print di bawah. Setelah itu menentukan non vektor dari vektor berordo 4 kali 1 1 2 3 4 5 6. Lalu untuk rumus non vektor itu sendiri la dot norm dalam kurung vektor 4 kali 1. Oke, baik, lalu kita print. Setelah itu kita jalankan. Nah, sukses ya teman-teman. Untuk perkalian vektor 5 kali 1 itu ketemunya 35, kita cocokkan dengan hasil. Nah, 35. Lalu untuk perkalian cross dari dua vektor 3 kali 3 itu ada min 3, 6, dan min 3. Min 3, 6, dan min 3. Benar. Lalu untuk non vektor berordo 4 kali 1 adalah 5,4. Non vektor berordo 4 kali 1 adalah akar dari 30. Ya, jadi akar dari 30 ini adalah senilai 5, sekian gitu ya, teman-teman. Terus selanjutnya ini yang soal terakhir, berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dari suatu matriks berordo 3 kali 3 dan 5 kali 3. Di sini untuk yang ordo 3 kali 3 kita gunakan 4 min 2 1 1 1 1 2 0 3. Lalu untuk yang 5 kali 5 kita gunakan 1 0 0 0 0 dan 0 2 0 0 0 0 dan 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 dan terakhir 0 0 0 0 5.
Oke, baik, kita mulai dari yang berorder 3 kali 3 terlebih dahulu. Nah, sini 4 min 1, 4 min 2 1, 4 min 2 1 1 1 1 2 0 3. Nah, untuk yang menentukan nilai dan vektor itu kita definisikan dulu ditaruh di dalam variabel mana, lalu untuk rumusnya kita gunakan dot egg dalam kurung matriks underscore 3 kali 3 3 kali 3. Oke. Nah, jadi di dalam egg ini tuh, ini dia udah mengeluarkan value dan vektor gitu ya teman-teman, yang pertama value, yang kedua vektor. Lalu untuk yang matriks 5 kali 5 tadi masih sama menggunakan rumus lah dot egg dalam kurung matriks 5 kali 5. Oke, setelah itu kita jalankan, berhasil ya. Untuk yang faktor eigen dari order 3 kali 3 itu adalah 4 3 1. Ini 4 3 dan 1. Oke, sesuai ya teman-teman. Lalu untuk vektor eigennya adalah min 4 min 6 min 5 min 4 4 min 5 min 8 8 dan 5. Nah, faktor eigennya adalah ini ya teman-teman. Nah, di sini sedikit ada perbedaan karena seperti yang tadi sebelumnya ya. Lalu selanjutnya di sini ada nilai eigen dari order 5 kali 5 yaitu 1 2 3 4 5. Nilai eigen order 5 kali 5 adalah 1 2 3 4 5. Oke, sesuai ya. Lalu untuk vektornya adalah bernilai 1 secara diagonal. Nah, bernilai 1 secara diagonal. Oke, bersesuaian ya teman-teman. Ada sedikit perbedaan juga dari sistemnya antara Simolab dengan coding Python, karena di dalam coding Python itu sendiri kita menggunakan fungsi yang dimana fungsinya itu sudah ke default, dan untuk Simolab juga sama, kita hanya memasukkan angkanya lalu sistem yang akan menjalankan. Lalu untuk perbedaannya mungkin terletak pada perhitungan algoritmanya gitu ya. Lalu sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.